oleh Sultan Aceh ketika itu menyarankan kepada beliau agar mengurungkan niatnya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci karena ada tugas yang lebih mulia, yaitu mengembangkan ajaran Islam di Pulau U. Dikuburkanlah di sini. Ya, kalau namanya tadi itu Servanirullah, Pakudo Batu. Udah itu karena penduduk di sini karena dia dikuburkan di atas batu, disebutlah di sini namanya Pakudo Batu. Dari sejarah penyebaran agama Islam, anak cucu daripada ulama-ulama tersebut konsisten melaksanakan syariat Islam. Simulu, pulau nan indah di tengah samudra di ujung bagian luar Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Lautan Hindia. Sejak dahulu, berbagai suku asli telah mendiami Kepulauan Simulu. Mereka hidup berdampingan tanpa ada sengketa. Etnik suku-suku ini dahulunya merupakan pendatang di Pulau Simulu yang sudah berabad-abad yang lalu dan keturunan mereka menyebar di seantero Kabupaten Simulu. Di Kabupaten Simulu, ada 7 suku induk yang secara garis besar yaitu suku Aceh, suku Dainang, suku Dagang, suku Penawan, suku Rante, dan suku Abon yang menyebar di seluruh Kepulauan Simulu. Berkenaan dengan bahasa di Kabupaten Simulu, dikenal beberapa bahasa. Yang pertama, bahasa Devayan Simulul yang penuturnya ada di Kecamatan Simulu Timur, Tepa Selatan, Tepa Tengah, Tepa Barat, Simulu Tengah, Simulu Cud, dan Kecamatan Teluk Dalam. Kemudian ada bahasa Lekon. Bahasa Lekon ini ada di Kecamatan Alafan. Penuturnya ada 2 desa. Selanjutnya bahasa Sigulai. Penutur bahasa Sigulai ada di Kecamatan Simulu Barat, di Kecamatan Alafan, dan di Kecamatan Salang. Selain dari 3 bahasa pokok tadi, ada bahasa Jame sebagai bahasa pemersatu yang pada umumnya dipakai oleh penutur di kota Sinabang. Berkenaan dengan penyebaran agama Islam. Agama Islam pada abad 16 yang lalu telah dikembangkan dan disebarkan oleh Tengku Khalilullah, seorang ulama dari Nagari Ulakan, Provinsi Sumatera Barat, yang ketika itu menghadap Sultan Aceh dengan maksud akan mohon restu untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Oleh Sultan Aceh ketika itu menyarankan kepada beliau agar mengurungkan niatnya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci karena ada tugas yang lebih mulia,
yaitu mengembangkan ajaran Islam di Pulau U yang sekarang dikenal dengan Pulau Simelu. Penyebaran agama Islam oleh Tengku Khalilullah di wilayah Simelu Tengah, Simelu Barat, Kecamatan Salang, dan sekitarnya oleh sang ulama Tengku Khalilullah dibantu oleh istri yang bernama Putri Melu atau Putri Melur yang menjadi cikal bakal nama daerah Simelu sampai saat ini. Serta sebagai penghormatan atas dedikasi Tengku Khalilullah dan istri beliau yaitu Putri Melu dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Simelu. Di akhir hayat Tengku Khalilullah dimakamkan di Teluk Simelu di Desa Latak Aya yang kemudian dikenal dengan Tengku di Ujung. Suasana alam dan pemandangan yang indah di pinggir pantai di Desa Simelu Jud bersemayam pusara ulama besar penyebar agama Islam di Simelu, yaitu makam Tengku Khalilullah yang lebih dikenal dengan Tengku di Ujung. Di lokasi makam Tengku di Ujung terdapat 2 buah makam dalam satu atap, yaitu makam Tengku Khalilullah atau Tengku di Ujung yang berdampingan dengan makam istri beliau Putri Melur. Tengku Khalilullah ini adalah aulia yang mengislamkan Pulau Simelu ini. Alhamdulillah dengan upaya beliau, Tengku Khalilullah mengislamkan seluruh warga masyarakat kita Simelu. Dan sampai dengan hari ini di Kabupaten Simelu 99% warga masyarakat kita memeluk agama Islam. Dalam sejarah Tengku Khalilullah yang pada awalnya ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, melakukan perjalanan menuju Pulau U atau Pulau Simelu untuk menyebarkan agama Islam atas perintah Sultan Aceh. Sesampai di Pulau Simelu, Tengku Khalilullah tidak mudah dalam menyebarkan agama Islam karena pada masa itu sudah ada masyarakat dan kerajaan yang berdiri. Dengan tekad dan jerih payah akhirnya Tengku Khalilullah berhasil menyebarkan agama Islam di Pulau Simelu. Di Kabupaten Simelu dengan kehadiran Tengku Khalilullah, seluruh masyarakat kita hari ini berkedudukan dan posisinya majemuk. Artinya dari seluruh kecamatan dan warga masyarakat masih ada hubungan dan ikatan keluarga. Beliau dengan jerih payah dan usaha bersama seluruh masyarakat dan pengikutnya pelan-pelan mengajak masyarakat kita untuk memeluk agama Islam seperti hari ini kita rasakan. Dan juga dengan kehadiran beliau ada masjid pertama yang dibangun yaitu Masjid Balai Manyang. Kemudian yang berada di sekitar lokasi kita juga di sana dekat makam anaknya yaitu Tengku Arsalan namanya. Seterusnya juga ada masjid kedua yang dibangun beliau yaitu Masjid Babul Khair yang hari ini merupakan masjid kecamatan di Kecamatan Simelu Jud. Makam Tengku di Ujung telah menjadi tempat tujuan wisata religi bagi masyarakat yang ramai dikunjungi oleh perziarah baik dari Kabupaten Simelu sendiri maupun dari luar Kabupaten Simelu. Allah, terimalah kami dan mereka dalam perjuangan agama ya Allah, sebagaimana perjuangan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Terimalah kami dan berilah usaha agama. Kunjungan-kunjungan religi tadi banyak seperti kita lihat tadi ada jamaah tablik itu langsung dari Payakumbuh Sumatera Barat yang berhadir. Kalau untuk masyarakat kita hampir setiap hari, ini masyarakat lokal kita selalu berziarah ke sini, apalagi di saat musim liburan. Nah, ini juga menarik, karena selain juga mereka berwisata terkait masalah alam di sekitar lokasi makam, ditambah lagi memang wisata religi secara langsung kepada makam Tengku di Ujung tadi. Terkait masalah fasilitas yang ada di lokasi, ada balai-balai ini. Jadi
kenapa di lokasi kita ini selalu ramai. Selain juga ada kunjungan wisata religi, masyarakat setempat memanfaatkannya tempat lokasi bermain dan bersantai. Karena fokus kita juga selain masyarakat kita yang lokal ini memang wisata religi dan juga masyarakat domestik yang ada di Kabupaten Simelu. Harapan kami juga sekali lagi kepada masyarakat, marilah berkunjung ke Simelu untuk melaksanakan wisata religi, apalagi memuliakan aulia kita, Tengku Dihayullah, yang telah berhasil mengislamkan Kabupaten kita Simelu yang seluruhnya memeluk agama Islam sampai dengan saat sekarang ini. Di Kabupaten Simelu, selain Tengku Khalilullah yang menyebarkan agama Islam, penyebaran agama Islam juga dilakukan oleh seorang ulama yang berasal dari Nias, yang merupakan daerah taklukan dari Kesultanan Aceh, yaitu Tengku Banurullah atau lebih dikenal Syekh Bakudo Batu. Saya sampaikan tentang cerita masalah keberadaan makam Tengku Banurullah ini, yang sebenarnya namanya ini Syekh Banurullah nama aslinya, tapi namanya dulu dari Nias. Ini asalnya orang Nias. Ini menurut sejarah dia asal Nias, menuntut ilmu pengetahuan di Sumatera Barat, ilmu agama. Namanya dulu dari Nias itu Gafaleta. Menuntut ilmu pengetahuan di Sumatera Barat. Setelah menuntut ilmu pengetahuan di Sumatera Barat, dia ingin memperdalam ilmu agama ini ke Kota Raja. Kalau dulu Kota Raja di Banda Aceh, karena terkenal di sini ulama-ulama besar di Banda Aceh ini. Syekh Banurullah beserta rombongan berniat untuk memperdalam ilmu agama Islam ke Bandar Aceh Darussalam. Malang tak dapat ditolak di tengah perjalanan perahu Syekh Banurullah dan rombongan diterpa badai sehingga terdampar di sebuah pulau, yaitu Pulau Tepah, yang kemudian menyeberang ke daratan yang sekarang kita kenal dengan Desa Salur. Dia setelah beberapa bulan di Pulau Tepah, udah itu dia nampak ada di pulau ini ada asap-asap. Di pulau ini dia nampak asap-asap di sini rupanya ada orang-orang bakar-bakar apa yang dibakar penduduk di sini kan. Dialah menyeberang dari sana dengan perahunya ke pulau ini, ke Salur ini, pelabuhan Salur ini. Sampai di sini aja jumpalah masyarakat di sini. Rupanya masyarakat di sini belum menganut agama Islam, masih dengan pakaian kulit kayu. Jadi disitulah dia agak heran sedikit, berarti di sini belum menganut agama Islam. Dari sedikit dia tinggal di sini, dia mengajak orang yang di sini tadi, yang orang penduduk yang di sini itu yang belum menganut agama Islam, sampai dia menganut agama Islam. Di Desa Salur ini, beliau mengembangkan agama Islam dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan penduduk setempat, yang terlebih dahulu ada yang pada zaman dahulu dikenal dengan suku Mante. Suku Mante ini diberi pengetahuan cara bercocok tanam, bertukang, dan sebagainya. Syekh Banurullah berhasil menyatukan suku-suku yang ada di Pulau Simelu. Agama Islam terus berkembang di Simelu. Syekh Banurullah bersama murid-muridnya terus mendakwahkan agama Islam di dalam masyarakat, sehingga Syekh Banurullah berniat membangun sebuah masjid sebagai tempat untuk beribadah. Pada suatu ketika, Syekh Banurullah bermaksud akan mendirikan masjid di Desa Salur. Kemudian Syekh Banurullah mengutus 7 orang anggotanya atau muridnya menghadap atau menjumpai Sultan Aceh di Bandar Aceh Darussalam. Yang rombongan ini dipimpin oleh seorang panglima, yaitu Panglima Adui.
Panglima Adoy sebagai utusan daripada Syekh Banurullah untuk menghadap Sultan Aceh dengan sejumlah rombongan yang mewakili 7 suku menghadap Sultan untuk menyampaikan pesan Syekh Banurullah bahwa di daerah Tapah atau tepatnya di Desa Salur akan dibangun rumah ibadah atau masjid. Raja menyetujui. Bahkan kalau dia bilang kalau bahasa kami di sini, istilah di sini, 1 kali orang ini meminta, dia 10 kali dia menyetujui. Nah, dengan disetujuinya itu dikasihlah batu sandi sebanyak 8 buah. Berarti dia bilang inilah dasar kalian untuk membangun masjid, ini yang dapat saya bantu sebagai sumbangan saya. 8 buah sandi ini, bangun terus masjid, bangun terus supaya terus berkembang agama Islam di pulau ini. Syekh Banurullah yang merupakan aulia Allah penyebar agama Islam di Simulu dikuburkan di atas batu atau di atas tumpukan batu di Desa Salur, sehingga nama Syekh Banurullah yang lebih dikenal dengan sebutan Tengku Bakudo Batu. Beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia berwasiat, kalau saya nanti meninggal di sini, di Salur ini nanti, tolong saya dikuburkan di atas batu ini, bongkaran batu di sini. Dikuburkanlah di sini. Dia kalau namanya tadi itu Syekh Banurullah, Bakudo Batu. Udah itu karena penduduk di sini karena dia dikuburkan di atas batu, disebutlah di sini namanya Bakudo Batu. Orang yang di atas batu. Nah, makanya dinamakan Bakudo Batu itu sebenarnya panggilan Bakudo Batu karena dia dikuburkan di atas bongkahan batu ini. Nah, dialah yang mengembangkan pertama, yang sepengetahuan dari nenek moyang itu, yang pertama dia mengembangkan agama Islam ini, di Devayan ini, almarhum inilah, almarhum Tengku Bakudo Batu atau Tengku Syekh Banurullah ini. Inilah dikuburkan di sini, kebetulan kayu ini dulu belum ada ini, tiba-tiba setelah dia dikuburkan di sini, tumbuhlah kayu beringin-beringin ini di sekitar kuburannya, sebagai barangkali perlindungan. Syekh Banurullah selain mewariskan persatuan dan menyatukan suku-suku dan membangun masjid untuk tempat ibadah bagi masyarakat di Salur, juga meninggalkan sebuah Al-Quran bertuliskan tangan yang masih terjaga hingga saat ini. Tengku Banurullah ini dalam dia mengembangkan agama Islam di wilayah Devayan ini, dia ini setelah ada membawa 1 buah Quran dengan tulisan tangan sendiri. Nah, tulisan tangan sendiri itu yang masih sekarang ini disimpan di Salur ini, yaitu di mantan mukim kami di sini dulu, di rumah Bapak Abi Ahmad. Sudah meninggal, dia ada anaknya. Itu yang masih tersimpan di sini, yang itu Quran peninggalan Tengku Bakudo Batu atau Tengku Banurullah itu masih tersimpan yang ada di sini. Quran kulitnya kulit kayu. Kondisi Quran itu masih bagus, tapi sebahagian anunya itu sudah dimakan rayap sikit-sikit, tapi tidak masuk, masih bisa dibaca, masih terang lagi. Nah, sebahagian pinggir-pinggir Quran itu ada yang sudah dimakan robek-robek, dimakan rayap karena sudah dimakan usia 200-an tahun kan. Nah, tapi sekarang ini sudah disimpan dalam kaca karena sering-sering dibawa. Nah, tidak besar, ukuran biasa. Tapi kalau tulisannya, memang tulisan tangan, tapi kalau tulisannya cukup cantik. Harapan kami, terutama saya dan seluruh masyarakat di wilayah Pulau Simulu ini, kiranya keberadaan kuburan ini dapat dimasukkan dalam satu cagar budaya. Nah, agar dapat kita kenang bersama-sama bahwa nilai daripada
kuburan ini benar-benar memang yang membawa agama Islam di Kabupaten Simelu ini pada khususnya. Dari sejarah penyebaran agama Islam, baik yang dikembangkan oleh Tengku Khalilullah maupun yang dikembangkan oleh Syekh Banurullah, anak cucu daripada ulama-ulama tersebut konsisten melaksanakan syariat Islam sampai dengan dewasa ini. Hal ini bisa kita lihat pada pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat provinsi November tahun 2023 yang lalu, di mana putra-putri Simelu berkesempatan untuk memperoleh nomor-nomor kejuaraan atau prestasi-prestasi di bidang musabakah tilawatil Quran. Dan bahkan di tingkat nasional yang barusan dilaksanakan di Kalimantan Timur, putra-putri Simelu juga telah menunjukkan talentanya dengan menggondol beberapa nomor juara. Demikian juga di bidang pendidikan agama, apakah itu di pesantren maupun sekolah-sekolah plus, murid-muridnya juga telah mengukir prestasi tentang atau di bidang agama, dalam hal ini agama Islam, sehingga mereka dapat beroleh nomor kejuaraan di dalam perlombaan-perlombaan. Itulah mereka. Itulah generasi Simelu, generasi cucu cicit daripada Tengku Khalilullah dan Syekh Banurullah, penyebar agama Islam di Kepulauan Simelu. Demikian sejarah telah mengukir kedua ulama Tengku Khalilullah dan Syekh Banurullah dalam mengembangkan agama Islam, sehingga jejak-jejak agama Islam menyebar ke generasi-generasi Simelu sekarang ini. Demikian juga dengan budaya yang diwariskan oleh leluhur Simelu yang berasal dari 7 suku dan kemudian menyatu menjadi generasi Simelu, kendati pun Simelu berada di tengah samudra. Akan tetapi, Simelu merupakan sebuah anugerah Allah dalam hal penyebaran agama Islam maupun dalam hal budaya yang diwariskan oleh leluhur Simelu sejak dahulu.